Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Siti Nurhaliza dengan NIM 2305076065 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 23. Jadi untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih pengkajian dalam suatu karya sastra dengan menggunakan kajian semiotika. Nah, terlebih dahulu sebelum kita membahas semiotika itu apa saja sih yang dikaji di dalam suatu karya sastra, mari kita akan mengenal dulu semiotika itu apa, definisinya bagaimana. Jadi teman-teman, semiotika itu dalam sastra merupakan studi tentang sistem tanda yang terkandung dalam suatu karya sastra untuk dimaknai dan dipahami. Berikut adalah pengertian dan unsur-unsur semiotika yang akan kita bahas nantinya. Oke, untuk pengertian semiotika dalam sastra merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara komponen-komponen yang dikirimkan dengan tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda. Dalam konteks sastra, semiotika berfokus pada pengkajian tanda-tanda yang terkandung dalam suatu karya sastra untuk menggali makna yang tersembunyi. Baik, sekarang kita akan membahas tentang unsur-unsur yang ada pada semiotika dalam suatu karya sastra. Jadi, dalam pengkajian semiotika biasa digunakan untuk pertama, sistem tandanya seperti apa. Nah, semiotika mempelajari sistem-sistem atau aturan-aturan dan konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti. Misalnya, bahasa sebagai tanda yang digunakan dalam karya sastra memiliki aturan-aturan dan konvensi-konvensi tertentu untuk memberikan suatu makna. Kemudian yang kedua, unsur semiotika yang kedua yaitu tanda atau sign. Tanda dapat dibagi menjadi 3 jenis menurut Charles Sanders Peirce, yaitu ada icon, ada indeks, kemudian ada simbol. Nah, sekarang kita bahas tentang apa sih icon itu. Jadi, icon merupakan tanda yang memiliki kesamaan bentuk dengan objek yang ditunjukkannya. Contohnya seperti gambar sapi, menunjukkan bahwa icon tersebut adalah sapi. Contoh lagi iklan handphone. Iklan handphone biasanya yang diiklan dalam berupa bentuk apa sih? Nah, gambar handphone itulah yang menunjukkan bahwa icon dari pengiklanan HP tersebut adalah gambar handphone. Oke, jadi yang ketiga adalah tentang indeks. Indeks atau tanda yang memiliki hubungan kausal dengan objek yang ditunjukkannya. Contohnya seperti asap sebagai indeks dari api. Seperti itu, teman-teman. Kemudian ada simbol. Simbol yaitu tanda yang memiliki makna yang tidak terlihat secara langsung. Contohnya seperti kata sapi. Jadi sapi tersebutlah yang merupakan sebagai simbol dari hewan sapi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi dalam unsur-unsur semiotika, selain dengan sistem tanda yang telah kita bahas tadi ada 4, yaitu tanda, icon, indeks, dan simbol. Kemudian ada juga dalam pengkajian semiotika unsur-unsur lain berupa pembacaan suatu tanda. Jadi, pembacaan tanda merupakan tanda yang dilakukan dengan menggunakan metode heuristik atau pembacaan yang sederhana, dan hermeneutik, yaitu pembaca yang lebih mendalam dan interpretatif. Kemudian unsur yang ketiga yaitu analisis strukturalnya.
Jadi, analisis naratif struktural berfokus pada penyusunan kembali makna-makna yang terkandung dalam teks untuk memahami makna yang lebih dalam. Ini seringkali menggunakan metode semiologi teks atau semiotika, yaitu tanda-tanda. Nah, itulah tadi ada 3 unsur-unsur semiotika, yaitu yang pertama sistem tanda, kemudian yang kedua ada pembacaan tanda, kemudian yang ketiga yang terakhir yaitu analisis strukturalnya. Sekarang kita masuk dalam ciri-ciri semiotika dalam sastra. Oke teman-teman, sekarang kita bahas tentang ciri-ciri semiotika dalam suatu karya sastra. Ciri-cirinya apa aja sih? Nah, ciri-cirinya ada 3. Yang pertama yaitu menggali makna, yang kedua keterlibatan kebudayaan, dan yang terakhir adalah interpretasi makna. Jadi, ciri-ciri yang pertama yaitu menggali makna. Semiotika digunakan untuk menggali makna yang tersembunyi dalam tanda-tanda yang terkandung dalam suatu karya sastra. Ini juga melibatkan analisis yang mendalam terhadap sistem tanda dan aturan-aturan yang mengatur makna. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu keterlibatan kebudayaan. Jadi, semiotika memperhatikan sistem tanda-tanda yang berlaku dalam kebudayaan tertentu. Seperti karya sastra seringkali menggunakan tanda-tanda yang khas dalam kebudayaan yang mencakupnya. Kemudian ciri-ciri semiotika yang ketiga yaitu interpretasi makna. Jadi, semiotika memungkinkan pembaca untuk menafsirkan makna yang berbeda-beda tergantung pada konteks dan pengalaman pribadi. Nah, interpretasi makna ini membuat analisis semiotika sangat fleksibel dan dinamis. Jadi, semiotika dalam sastra adalah suatu metode analisis yang kompleks dan mendalam untuk menggali makna yang tersembunyi dalam suatu karya sastra melalui pengkajian sistem tanda dan aturan-aturan yang mengatur makna. Nah, jadi itu saja teman-teman tentang materi pengkajian semiotika dalam suatu karya sastra. Kembali lagi dengan saya, Siti Nurhaliza, pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.